hari ini hiburan kita hentikan dulu karena kita akan bersama di acara Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, acara Mozaik Indonesia kembali hadir di hari Selasa. Kebersamaan kita di hari ini tanggal 8 Oktober 2024, yakni Mozaik Indonesia. Untuk segmen hari ini adalah stunting. Dan narasumber kita alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini narasumber kita sudah tidak asing, melalui Pro 1 selalu kita ajak ngobrol bersama sebagai narasumber. Dan hari ini bukan UMKM tapi kita kaitkan dengan stunting. Tapi beliau adalah juga merupakan Ketua Porketas UMKM Sumsel, juga Wakil Rektor Bidang Keuangan, Aset SDM, Pengembangan Usaha dan IT, dan sekaligus menjadi Ketua Tim Stunting UMP Palembang. Kita sapa dulu Ibu Dr. Sri Rahayu SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Nia. Ya, apa kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah sehat ya. Saya biasanya manggil Ibu Ayu terus gitu kan. Jarang manggil Ibu Sri gitu. Iya. Kayaknya hari ini luar biasa, perjuangan banget bisa sampai ke RRI ya. Betul. Bu Ayu ya. Baik, hari ini kita bicara soal stunting ini Bu Sri Rahayu ya. Iya. Nah, sebelum ke tema kita, seperti apa peran dari ABCG gitu ya. Nanti kita akan uraikan satu-satu. Kita ingin tahu dulu dari Bu Ayu nih, perkembangan untuk stunting sendiri di Palembang ini seperti apa Bu sampai dengan saat ini? Ya. Ya, jadi data terakhir itu ya, kita itu yang masih tinggi itu di Daerah Ogan Ilir, Ogan Ilir, kemudian Oku, Lubuk Linggau, dan Muara Enim. Dan yang paling tinggi itu kemarin di Lubuk Linggau tapi sudah teratasi. Iya. Lahat juga sudah teratasi. Sudah teratasi. Iya. Jadi sudah cukup bagus sih pengatasan stunting di Sumatera Selatan. Iya. Alhamdulillah Iya. ya. Baik, sudah lumayan perubahannya sudah positif ya Bu Ayu ya. Betul. Apakah ini ada kaitan dengan kesadaran masyarakat nggak Bu Ayu? Sebenarnya bukan masyarakat aja ya, karena memang ada banyak peran di sini. Nah, yang sesuai dengan kita tema lihat. kita ya. Dari ABCG itu ada semua, ABCG. tapi memang kerjasama dengan masyarakat yang Betul. sangat mendukung hal itu. Jadi sehebat apapun Iya. peraturan, sehebat apapun sosialisasi kita, kalau masyarakat tidak mendukung tidak akan berhasil. Jadi memang Baik. sangat besar peran masyarakat Iya. dalam pengatasan stunting ini. Baik. Jadi misalnya ada yang misalnya keluarga yang terindikasi stunting tapi mereka mungkin malu. Nah, ini harusnya ada masyarakat yang mengetahui itu ya, itu yang dia laporkan, karena dengan begitu kan bisa diatasi kalau Iya. memang umur bayi itu atau anak itu masih di bawah 5 tahun. 5 Jadi itu tahun. pertumbuhan emas tadi, maka diharapkan bisa diatasi Iya. stunting ini. Stunting itu. Iya. Baik. Kadang orang tua tuh malu untuk melaporkan. Satu malu, mungkin juga ketidaktahuan dia Ketidaktahuan gitu. informasi. Dia pikir normal-normal aja, anak dalam waktu ini mungkin lambat pertumbuhan seperti itu. Padahal itu kalau kita lihat dari ukuran kepalanya, dari tinggi badannya, badan. itu terlihat kan kalau di kartu dulu, kartu KIA ya. Iya, Kak Ia. Nah, sekarang kartunya warna pink kan. Warna Nah, pink. kalau orang tuanya rajin ngecek itu ketahuan sudah. Nah, tapi takutnya yang ada orang tua sudahlah aman-aman saja. Iya. Jadi dia nggak paham itu. Jadi paham, pikirnya ya. apalagi misalnya keluarga kami memang pendek-pendek gitu ya. Karena itu kata orang stunting itu sudah pasti pendek, tapi orang pendek itu buntu stunting kayak saya ya. Saya pendek tapi nggak Hai stunting. Bu Ayu. Iya. Jadi itu ya kalau bicara soal stunting. Nah, tapi ini kita ke tema dulu ini Bu Ayu ya. Bagaimana peran ABCG gitu. Nah, kita ke akademisi dulu nih. Nah, seperti apa Bu Ayu?
Ya, dari akademisi memang itu bidang saya, dan kebetulan di Universitas Muhammadiyah Palembang saya menjadi ketua tim dari pengatasan stunting, dan Iya. kami itu dari 2019 sudah dipercaya oleh Dinas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun polisi brief pengatasan stunting. Iya. Baik itu dari sisi pola asuh, kemudian juga dari sisi medis, dan Medis. juga dari sisi kesehatan masyarakat. Jadi 3 policy brief yang sudah kami hasilkan Iya. dari akademisi itu peran kami. Iya. Kemudian kami juga membantu lewat Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian. Nah, kami mencoba mensosialisasikan apa yang sudah kami buat tadi. Tidak hanya kami hanya menyusun policy brief, tapi tidak disosialisasikan. Nah, ini kami sosialisasikan. Dan alhamdulillah kami itu masih terus dipercaya oleh BKKBN sampai sekarang. MOU-nya masih ada, dan kami lakukan lewat juga KKN. KKN. Jadi iya. KKN mahasiswa itu sebelum berangkat KKN itu dibekali dengan materi ini, kemudian mereka di lapangan diminta untuk membantu kegiatan antara lain ya di puskesmas misalnya, ya membantu pengukuran bayi, kemudian pemberian makan bayi yang dirutinkan seperti itu di puskesmas, kemudian juga pemberian tablet darah untuk anak remaja gitu, Iya. kemudian pil tambah darah ya, kemudian ada pil apa lagi yang untuk ibu hamil seperti itu. Jadi itu kami jadikan materi dalam pembekalan KKN. KKN. Itu dari peran akademisi. Kemudian bisnis sendiri. Bisnis ya. Bisnis sendiri itu kita larinya sih sebenarnya kepada mengarah kepada CSR-nya gitu. Kenapa kita mengarah kepada CSR-nya? Ya, bisnis ini misalnya bisa memberikan bagian dari CSR-nya untuk misalnya, karena gini ya, ada 2 penyebab, ada dua indikator besar. Yang pertama dari segi intervensi spesifik, kemudian dari intervensi yang intervensi sensitif dan intervensi spesifik gitu. Kalau spesifik itu dia kan berkaitan dengan peningkatan gizi ya. Nah, kalau yang sensitif itu kan berkaitan dengan misalnya sanitasi seperti itu. Jadi itu yang diperlukan dari bisnis. Atau juga di sisi lain peran bisnis itu misalnya bagaimana mengolah bahan makanan atau pangan menjadi bahan makanan yang disukai anak-anak. Itu penting sekali peran bisnis di situ. Yang ketiga corporate atau kadang community juga sih sebenarnya. Nah, ini tugasnya community ini melakukan pendampingan, kemudian juga membantu sosialisasi, dan juga bisa menerapkan policy brief yang sudah kami buat tadi. Nah, inilah peran community ya. Terus peran lain meningkatkan pendapatan, karena intinya stunting itu umumnya disebabkan karena kemiskinan. Karena kemiskinan itu sehingga mereka tidak bisa mengecap pendidikan yang baik gitu, mempunyai sarana rumah yang baik, fasilitas lain-lain yang baik. Jadi karena miskinnya tadi. Nah, lewat community coba digerakkan gitu, misalnya ibu-ibu ini diberi pengetahuan bagaimana meningkatkan ekonomi mereka, gizi mereka, misalnya kalau tidak ada lahan yang besar, memanfaatkan perkarangan rumah, kemudian memberikan keterampilan kepada ibu-ibu sehingga mempunyai penghasilan gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu government ya. Nah, government ini memang sudah sangat banyak perannya ya. Terutama kita lihat bahwa ada Perpres nomor 72 tahun 2001. Itu kan dia dijelaskan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dana yang dikucurkan oleh pemerintah, bagaimana kegiatan. Saya lihat itu dari 2019 sampai sekarang itu orang BKKBN itu mungkin gak tidur. Saking mereka bekerjanya setengah mati seperti itu, dan itu turunannya sampai ke desa gitu ya. Jadi memang ada perpresnya dari sisi dana, dan ada sisi monitornya, kemudian ada sisi IT-nya, semua dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang peran ABCG ini sangat diperlukan dalam pengatasan kolaborasi stunting, ya Bu Ayu ya, khususnya di Sumatera Selatan ya. Baik pendengar, silakan siaran kita saat ini Anda bisa pantau seperti biasa di channel YouTube kita di Pro 1 Palembang. Anda bisa like, kemudian memberikan pertanyaan tanggapan Anda di channel YouTube, atau juga di line WA kita 0821 7927 9090, di line telepon juga di 36 9977. Bersama Ibu Dr. Sri Rahayu SMM, dia adalah Ketua Tim dari Stunting UMP Palembang, juga Ketua Forketas UMKM Sumsel, juga Wakil Rektor Bidang Keuangan Aset SDM, Pengembang Usaha dan IT.
Dengan tema hari ini adalah peran ABCG, akademisi, bisnis, kemudian community dan government dalam mengatasi stunting di Sumatera Selatan. Baik Ibu Ayu, kita lanjut mengenai tadi disinggung ada beberapa daerah di Sumatera Selatan yang masih jadi perhatian yang serius ini Bu Ayu ya. Nah, sampai dengan 2024 ini untuk masalah stunting di Sumatera Selatan ini harus dicapai kapan ini Bu Sri Hayu yang harus dipatok, mungkin ada standar ukuran tersendiri skala nasional dan sebagainya. Seperti apa Bu Ayu? Ya, target kita kemarin itu kan harus melakukan penurunan sebesar 5% 5% Iya, ya, per baik. tahun. Jadi kalau kemarin itu kita di angka 19,5, harapan kita di 2024 ini Baik. beres itu. Beres ya. Pak Sebentar Bu Diki. Ayu ditahan dulu ya. Siap. Kita coba terima dulu. Selamat sore RRI. Selamat sore. Dengan Bapak? Pak Rizal, Pak Rizal di mana Pak Rizal? ya saya di Prabu Muli. Di Prabu Muli. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Rizal mantau kita di mana Pak channel YouTube? Saya dengar di radio nih. Oh, baik Pak Rizal, ada Ibu Sri Rahayu ini di Mozaik Indonesia, silakan. Ya, selamat sore Ibu Sri Rahayu. Sore Pak Rizal. Iya, Ya, mungkin sedikit ada yang ingin disampaikan mengenai stunting ini Bu. Ya, silakan Ya, Bapak. artinya stunting ini merupakan tanggung jawab kita semua ya. Betul sekali Pak. Karena generasi ke depan yang akan menanggung akibatnya nanti bukan Betul. yang sekarang kan gitu Iya, kan. Pak. Karena yang stunting itu kan anak-anak. Ya, Nah, peran pemerintah saya rasa itu sudah cukup ya, baik di provinsi, kabupaten, kota, hampir setiap APBD itu kan ada anggaran untuk Anggaran, memberantas betul, Pak. ataupun mengurangi stunting. iya. Tapi yang belum kelihatan ini adalah peran pihak ketiga dalam konteks perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini kan. Ya, betul Kan Bapak. banyak sekali perusahaan-perusahaan besar baik Besar, itu ya. BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta lainnya kan. Kita belum melihat yang mereka lakukan secara konkret. Apakah itu memberikan pelayanan ataupun memberikan bantuan yang sifatnya untuk pencegahan stunting ini kan. Entah itu memberikan telur ataupun makanan bergizi kepada masyarakat, terutama paling tidak kan untuk ring 1 atau ring 2 di mana mereka beroperasi kan. Nah, kalau kita lihat mereka lebih pada kegiatan yang habis pakai. Contoh saja misalkan masyarakat minta bantuan untuk kegiatan tahun baru, untuk kegiatan 17 Agustus ya. ataupun kegiatan ya yang sifatnya ya tetap mengeluarkan dana, tetapi kan habis pada saat itu. Kita ingin mungkin Provinsi Sumatera Selatan juga ada forum CSR ya. Paling tidak kan melalui forum CSR ini bagaimana untuk menggenjot perusahaan yang ada di Sumatera Selatan ini untuk turut membantu pemerintah dalam rangka untuk penanggulangan stunting ini. Nah, sekarang apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu sudah sangat baik sekali. Tetapi kan ini kan perlu dukungan. Dukungan dari masyarakat, walaupun kita berkuar-kuar, kita punya rencana. Tadi misalkan begini kan, Ibu sampaikan untuk pengentasan kemiskinan karena salah satu penyebab stunting ini karena Miskinan, tadi, iya, karena betul kurang Pak. pengetahuan, Betul. tidak memberikan asupan gizi yang cukup Yang kepada cukup. anak-anak Betul. mereka. Nah, artinya kan pemerintah ataupun stakeholder yang di bawah naungan pemerintah ini punya program. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa mendukung ini? Baik, Oke lah, mereka tidak untuk sementara waktu mungkin baik. mereka bisa memberikan bantuan asupan gizi dan lain. Tapi yang tadi disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu untuk menanam tanaman yang di pekarangan rumah gitu ya. yang Betul. kira-kira bermanfaat ya Baik. untuk keluarga tersebut.
Nah, bagaimana perusahaan ini bisa membantu masyarakat itu kan? Nah, Baik. terkadang perusahaan ini kan kalau tidak ada sentuhan, kalau tidak ada pressure baik dari pemerintah daerah maupun dari stakeholder yang ada, pura-pura tidak tahu saja gitu. Baik. Pura-pura Ya. tidak tahu. Ya, Baik ini Pak Rizal. Ya. harapan kita, Oke. mudah-mudahan Baik. ini bisa ini ya. Baik. Terima kasih. Ya, Terima Ibu. kasih Pak makasih. Rizal. Iya Pak Rizal. Selamat sore. Silakan Ibu Ayu. Iya Pak Rizal, aduh mohon maaf, saya sebenarnya di forum CSR itu wakil ketua Pak. Wakil ketua di forum CSR, tapi saya di forum CSR Kesos, jadi kesejahteraan sosial, yaitu berkaitan dengan 7 permasalahan kesejahteraan sosial, jadi 7 masalah PMKS, 7 PMKS. Nah ini yang memang menjadi selama ini menjadi permasalahan di kami yang belum tertuntaskan. Masih ada prinsip dari perusahaan ini hanya mengatasi pada ring 1. Nah kemarin pada sempat Pak PJ Gubernur kita pada saat Agus Patoni. Pak Agus Patoni itu kami sudah sempat bertemu berapa kali dengan beliau. Beliau itu punya ide yang sangat bagus sekali. Jadi maksud dia jangan hanya berpikir pada ring 1. Iya. Karena saya lihat ring 1 ini rata-rata sudah bagus, Bu. Jadi kan begini, misalnya ini kita sebut saja ada perusahaan di Pelaju, perusahaan minyak besar itu ya. Nah, yang di sekitar situ mereka membantu dengan dana CSR, dia bantu remajanya, dia bantu ibu-ibunya meningkatkan pendapatan. Sampai kemarin pada saat SEA Games itu souvenirnya itu kan dihasilkan oleh ibu-ibu di Dari sana, oleh remaja di kerajinan sana, situ, iya, dengan ya. dibantu. Kemudian ada yang perusahaan pupuk juga di situ, tapi mereka masih terpatok pada ring 1. Iya. Nah, begitu itu yang memang kemarin tuh sebenarnya kami sudah sedikit lagi dengan Pak Agus Patoni, Pak sudah ingin mendobrak Iya. aturan ini. Jadi nggak boleh hanya pada ring 1, Ring satu tapi ya saja. harusnya pokoknya di wilayah Sumatera Selatan seperti itu. Nah, tapi terkendala ya pergantian Oh, PJ Gubernur lagi, dan ya itu kami harus mengulang dari nol lagi, Dari nol nol lagi. seperti itu, harus audiensi lagi. Jadi memang sebenarnya sangat dibutuhkan peran dari perusahaan ya. ini ya, apalagi dia berada di sekitar lokasi itu. Nah, tapi kalau saya yakin kalau di sekitar lokasi yang katanya ring 1 tuh ya dia sudah melaksanakan, Iya. baik itu yang bersifat spesifik maupun yang bersifat intensif dia sudah melakukan. Misalnya ada CSR untuk pembangunan jamban sehat, pembangunan sarana prasarana air bersih. Nah, tapi yang agak jauh dari sana yang di pelosok desa, Iya. nah itu yang harus lebih di iya. ini Dan ini fokuskan. kami rencananya Pak akan mengumpulkan semua kepala desa nanti di bulan akhir Oktober ini, karena sebenarnya ada dana desa itu 5% bisa digunakan untuk stunting. Nah, ini belum dipahami sebagian besar oleh kepala desa gitu. Iya. Jadi mereka bisa menggunakan dana itu untuk pengatasan stunting. Stunting. Jadi sebenarnya kalau peran dari masyarakat atau community, saya contohnya saja ambil Rotary Club ya. Iya, Kebetulan Rotary. saya ada di Rotary juga. Jadi di 2019 kami mengatasi stunting ini memang menyuap betul ke mulut bayi dan ke ibunya selama 1 tahun gitu. Lama juga Bu Iya, ya. jadi di tengah pandemi, di resiko kami kena Terkena COVID seperti itu ya, iya. kami tiap hari itu datang, kami blok ya di 7 Ulu, antara Iya. lain di 13 Ulu gitu kan, daerah-daerah dekat kami situ. Ya itu tadi karena jangkauan kami cuma segitu ya, Iya. sampai di Kota Batu juga yang Betul. di Kota Batu itu banyak juga kan penderita stunting. Nah itu dengan Rotary ini, dengan dana pribadi kami sendiri gitu ya, Iya. kami bekerja sama dengan rumah sakit karena untuk takaran gizi makanannya. Iya, biar lebih Kemudian pas kami gitu. ajak adik-adik mahasiswa sebagai relawan dari Muhammadiyah Palembang, dari MDP, dari UKMC, kemudian Iya. dari Unsri sendiri. Nah adik-adik mahasiswa ini yang nganterin makanan itu yang sudah di cek gizinya ke mulut si ibu yang hamil, ke si bayi itu dalam 1 tahun itu baru terjadi Iya. 0,5 senti ketingginya itu ya, artinya belum maksimal kami Belum itu bekerja maksimal, gitu. iya. Karena sebenarnya kalau yang normalnya itu harusnya Iya. si bayi itu dalam setiap tahunnya itu harus Harus mengalami naik. pertambahan 6,75 sampai 6, senti gitu ya. Oh. Nah jadi kami itu Tinggi badannya Bu ya. tinggi badannya gitu. Jadi itu yang belum maksimal kami lakukan. Artinya mungkin
gizi kami masih kurang cukup gitu. Jadi itulah kekuatan kami sebagai Iya. community ya. Baik. Nah itu tadi sih sebenarnya peran bagaimana peran si bisnis atau perusahaan ini bisa membantukan dana CSR-nya dengan tegas Iya. kepada 7 PMKS. Tapi memang Bu, permasalahan 7 PMKS ini kan banyak sekali. Banyak ya. Ketertinggalan, keterpencilan, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Itu semua masuk dalam permasalahan Masuk ya. ini. Iya. Nah, ketika stunting ini mungkin terlewat barangkali gitu Iya. ya. Karena yang lebih menonjol itu yaitu tadi kekurangan pendidikan, Iya. keterpencilan ya. Tapi sebenarnya inti tadi Pak Rizal, stunting itu kemiskinan sih. Ada juga dari pola asuh ya. Iya. Kemarin kan kami juga menyusun policy briefnya dari sisi pola asuh. Tapi dari sisi pola asuh ini tidak juga terjadi pada keluarga yang miskin miskin, saja. tetapi juga di keluarga Keluarga yang yang- menengah ke atas. Jadi pola asuh itu pun sangat mempengaruhi Iya. prevalensi stunting ini. Baik, ya. Itu untuk Pak Rizal. Terima kasih banyak sudah memonitor siaran hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Ayu bisa ada follow up lagi nih masalah CSR-nya untuk stunting gitu ya Iya. Bu Ayu ya. Iya. Mudah-mudahan. Yang lain silakan masih ada waktu di line telepon di 36997 atau juga di channel YouTube kita Pro 1 Palembang dan WA Pro 1 0821 927 9090. Baik Bu Ayu tadi mengatakan pola asuh ini sangat menentukan ya masalah stunting. Walaupun kadang memang ekonominya tidak miskin tapi dia katakanlah ekonomi sudah menengah ke atas. Kalau pendidikan ibunya tidak mengetahui tentang gizi yang baik itu juga akan menjadikan stunting gitu Ibu Wah, Ayu. sangat Nah sekali itu. ini seperti apa Bu edukasinya untuk masyarakat hal ini? Ya. Nah itu tadi diperlukan peran masyarakat. Kita sebagai masyarakat kalau kita tahu, kita Iya. mengetahui bahwa oh ini tetangga kita ini ada resiko stunting gitu ya. Nah kita harus bantu, gitu harus bantu seperti apa, minimal melaporkan dia, mendaftarkan dia ke puskesmas Iya. terdekat sehingga dia nanti akan menjadi perhatian dari puskesmas tersebut. Nah kemudian ada satu kelemahan kadang-kadang begini, pembagian tablet tambah darah, Tambah misalnya darah, pembagian vitamin tidak merata. untuk anak. Bukan tidak merata, jamnya itu kadang. Jamnya. Misalnya dia membagikan itu pada jam 10 pagi di 10 setiap tanggal pagi. 5 misalnya kan seperti itu. Tapi di saat itu misalnya keluarga yang beresiko stunting ini lagi tidak ada di rumah. Iya. Atau dia juga sedang berkebun kalau dia petani gitu kan. Nah ini kan maksud saya harus ada proaktif dari masyarakatnya. Misalnya kalau dia mengetahui ini nanti saya bantu, saya sampaikan seperti itu, Iya. kepedulian kita seperti itu, atau si petugas sendiri harus mengulangi lagi dan melihat perilaku masyarakat itu, oh mereka ini adanya di malam hari, kenapa Iya. coba nggak kita membalik kinerja kita, nggak harus pagi petugas-petugas di puskesmas itu, tapi di malam hari. Iya. Ya seperti kami pola KKN ya, ketika kami tahu masyarakat itu pagi di sawah tidak ada yang Tidak bisa ada. diajak kerja dalam kegiatan Sore kami. berarti Bu ya? Ya habis maghrib baru Habis kami maghrib. laksanakan penelitian itu. Nah terus juga di keluarga petani yang lucunya ya, kemarin kan ada satu orang mahasiswa yang S3 lagi ngambil disertasinya Iya. itu masalah perilaku Masyarakat. masyarakat petani. Heeh, Stunting. Bayangin loh, dia petani tapi kok masih terkena stunting gitu ya. Harusnya kalau dia punya ilmunya kan dia bisa makan, bisa bertanam Iya, apa tidak di perlu sawah. biaya ya Bu Iya, ya? artinya bukan tidak perlu biaya tapi biayanya sangat rendah. Sangat gitu. rendah ya. Misalnya makan ikan, ya, seperti itu kan bisa dilakukan dengan low cost seperti itu. Jadi ada juga sih ibu-ibu yang keren di Palembang ini ya. Dia melihat anaknya tuh tidak mau makan pempek. Nah orang juga ngomong gini, kenapa sih di Sumsel masih tinggi angka stunting sementara makanannya bergizi sekali ikan gitu. Iya, iya. Nah itu ya saya menjawabnya dengan guyon gitu ya. Mungkin mereka makan pempeknya yang harganya Rp800 yang ikannya numpang lewat. Iya. Yang kita yang itu yang pempek sehat itu yang harganya 4.500 yang 4.500 memang ke ada atas campuran gitu. ikannya. Jadi ya saya goyangnya jauhnya seperti itu. Jadi maksud saya kan ya memang makanan pempek tapi dia mungkin makan pempeknya yang kalau di Jawa tuh cireng ya apa Iya. pempek dos, nah itu tidak ada gizi Tidak ikannya. ada gizi. Nah tadi saya bilang ada seorang ibu yang keren di Palembang ini ketika anaknya tidak mau makan ikan, dia buka buka usaha yang supaya anaknya mau makan ikan dalam bentuk apa? Oh dalam bentuk pempek, tapi pempeknya dalam bentuk Yang sehat. yang disenangi Yang anak-anak gitu ya, dari segi packagingnya, dari segi bentuknya. Menarik Sehingga- ya Bu ya. Sehingga harinya dari 750
peserta UMKM se-Indonesia, ibu itu lolos mewakili Palembang. Historical dari produknya itu ya. Jadi dia takut anaknya kekurangan gizi, nanti ya dia buat seperti itu. Nah jadi maksud saya Mbak Ner, banyak strategi yang bisa kita lakukan. Iya, Jadi untuk menarik anak betul. ya. Jadi jangan dikira orang kaya pun anaknya tidak terindikasi stunting, bisa jadi karena bisa pola jadi. asuh yang dia serahkan kepada misalnya si Babysitter, babysitternya. Kalau babysitternya memang perhatian, alhamdulillah. Tapi ketika cuek, ini saya sudah melakukan pengamatan sendiri loh Mbak. Kan saya kan memang dipercaya untuk BKKBN itu ya pengamatan ya. Jadi saya ngamatin ini. Si anak ini diasuh oleh pengasuhnya yang resmi gitu, namanya babysitter tadi. Nah ketika waktu anak ini mau makan, si anak ini kan nggak mau makan, udah dibiarin aja sama dia gitu, nggak dibujuk dikasih gitu ya. HP, suruhnya nonton HP, nonton film, anaknya lupa makan. Jadi terus makanan itu tidak masuk ke mulut si anak itu, tapi masuk ke mulut dia. Kemudian dia ganti anak itu dengan ciki. Itu sudah kami dapatkan semua data di lapangan. Nah itu pola asuh kan, orang tuanya udah bayar mahal babysitter, anak tetap makanan stunting bergizi, akhirnya nanti. anaknya tetap stunting. Nah itu yang kita khawatirkan. Berarti seperti nih itu. orang tua harus peduli ya Bu Ayu ya, jangan betul. diserahkan sepenuhnya Dan kepada Bapak juga ya babysitter. Pak Rizal, kalau Pak Rizal masih on, peran Bapak sangat dibantu. Kami perlukan Pak untuk melihat, mendampingi istri saat hamil gitu ya, memberikan makanan tambahan kepada bayi, itu memonitor si ibu yang lagi menyusui seperti itu. Jadi dari hamil itu sudah ditentukan ya Bu Ayu ya, untuk masa kehamilan juga ya. Bahkan dari catin. Dari Catin calon pengantin. Jadi kita kan kenapa angka perkawinan dini itu tinggi akibat kecelakaan gitu ya. Nah itu seharusnya tidak terjadi. Di sinilah peran dari depak gitu. Dari mulai catin, misalnya kalau sudah terlanjur menikah di usia muda, sebaiknya menunda kehamilan seperti itu. Nah itu harus diberitahu gitu. Tapi kan budaya kita masih bilang begini, kalau sudah menikah lambat punya anak, mulai deh digosipin kenapa nggak sehat segala macam ya. Padahal kita tuh menunda kelahiran karena dianggap dia belum siap. Dari itu. usianya ya Bu Iya. Ayu ya. Baik pendengar, silakan, ini waktunya masih ada hingga pukul 16 nanti. Kita akan terima Anda kembali di line telepon dan line doa kita di 0821 797 9090. Kita break sebentar Bu Ayu, nanti kita sampai pada sesi kedua nanti. Setelah itu kita akan pada closing statement menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini untuk Anda. Sayang. Siapa? Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok. Ya mau cewek atau cowok enggak masalah no. Yang penting enggak stunting no sayang. Stunting? Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti enggak mau stunting. Takut Mas sayang, ada yang lebih bikin takut. Apa Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada? Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik Bu Ayu, kita lanjut lagi. Kita tadi break sebentar mendengarkan iklan dan masyarakat berkaitan dengan stunting. Nah ini sangat penting sekali karena stunting ini adalah bisa dikatakan seperti Pak Rizal tadi menentukan masa depan anak ke depan ya Bu Ayu. Iya. Bagaimana kita menciptakan bibit-bibit generasi muda kalau dia dari kecil tuh sudah tidak diperhatikan gizinya yang baik gitu ya Bu Ayu. Nah ini kita kembali ke peran dari A, B, C, dan G tadi ya Bu Bu Ayu ya, akademisi, bisnis dan community. Nah kita ke community, ini komunitas sangat penting juga Bu Ayu, dari UMKM misalkan, ini bisa bergerak juga untuk memberikan sosialisasi, edukasi buat masyarakat. Tapi ditahan dulu, kita ke line telepon dulu, ya kita coba terima. Selamat sore RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Prabu Muli. Iya, ini Oma Ana. Silakan Oma Ana, ada Ibu Ayu. Terima kasih Mbak Nat. Silakan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu mau nanya Bu Ayu. Iya. Stunting itu apakah hanya gizi buruk gitu ya? Apakah termasuk enggak stunting ini
anak yang pertumbuhannya tidak normal, maksudnya itu pendek gitu. Ukuran Ya. Termasuk badannya ya? stunting bukan ya? Ya. Oh, tinggi Ah, badannya. bukan Jadi- tinggi, pendek gitu. Oh, pendek. Sama cebol gitu namanya. Kalau saya juga pendek loh Bu, 150. Saya juga buat 155 Bu Ayu. Tinggian Ibu ya. Iya, iya, iya. Iya, Iya, Bu. maafkan Baik. saya Baik. kayak orang siapa lah ya, Iya, kayak iya. kalau disebut gitu. Iya, Pokoknya iya, yang Bu. pendek sekali Betul. gitu Iya, ya. iya. Apakah Iya. termasuk Sampai ya dia Bu Oma ya? dewasa tuh nggak tinggi-tinggi segitulah gitu. Baik. Terus yang kedua Bu Ayu, bisa kita ketahui anak itu mengalami stunting itu Stunting. di umur berapa dan penyebabnya seperti apa gejala-gejalanya gitu Baik, ya. Baik. ya. Bu. Apakah itu genetik ya? Oh, Ya, baik, baik. Ibu. Ya, terima kasih Terima Oma. kasih Bu Ayu. Iya, nanti Iya. Terima kasih Pak dijawab. Nadia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ayu. Jadi Bu, menurut tadi di awal saya sudah mengatakan berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 itu pengertian stunting yang tadi juga dijelaskan dalam iklan bahwa gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak itu akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berkepanjangan seperti Iya. itu. Nah, tahu tidaknya kita dari stunting itu anak itu terkena stunting sudah kita lihat dari mulai ini pentingnya kartu ibu dan anak yang KIA. sehat yang ya KIA itu ya. Iya. Yang warna pink sekarang kami bikin warna pink. Warna pink, Kemarin kalau tuh dulu lebih- biru ya Bu ya. Sekarang pink tuh supaya lebih keren. Nah, ini harus disosialisasikan. Jadi ketika ibu tuh sudah mulai melahirkan dan itu kan nanti ada di kartu itu kan ada ukuran kepala, ukuran badan, ukuran Berat badannya. berat badannya. Nah, itu harus ditimbang. Jadi ketika misalnya umur 1 tahun dari tingginya saja, kalau 1 tahun itu 71 cm sampai 82,9 cm ya. Itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan beda lagi. Kalau perempuan itu dari 68,9 cm sampai 81,7 cm. Iya. Nah, kita lihat nanti Bu, apakah anak ini ada gejala stunting enggak? Oh, ternyata tingginya tadi kurang dari yang sini. Nah, kita lihat apa riwayat kehamilan ibu ini. Apakah Iya. ibu ini punya penyakit yang kronis, apakah apa. Baru nanti kita lihat, oh anak ini. Jadi tadi saya ngomong bahwa pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu pasti pendek gitu. Seperti itu ya, karena dia memang tinggi yang tidak sesuai dengan umurnya. Nah, nanti untuk tahunya dia stunting apa enggak, maka kita harus paling mudah ukurannya dengan menggunakan kartu itu tadi KIA Kartu, tadi. iya. Jadi kita lihat nanti umur 2 tahun berapa sih tinggi yang seharusnya? Ada panduannya ya Bu ya. Ada untuk laki-laki 81,7 Iya. sampai ke 97,0. Tapi kalau untuk perempuan itu 80 sampai 96,1. Nah, ketika ini tidak tercapai, kita langsung segera konsultasikan dengan Konsultasi. dokter gitu. Anaknya sehat gitu, nggak ada penyakit kronis. Berarti apa yang terjadi pada anak ini, kenapa tingginya tidak sesuai? Oh, mungkin pola asuhnya salah tadi, dalam pemberian makanannya salah. Nah, baru kita bisa menyimpulkan stunting. Iya. Dan terus itu sampai 5 tahun ya. Kalau lebih dari 5 tahun sudah tidak bisa lagi. Tidak Makanya bisa dikatakan lagi. usia emas Usia itu seperti emas. itu ya. Dan di hari pertama kelahiran itu yang harus kita rebut itu ya, 360 hari. Nah, itu loh Bu ya, yang harus banyak kita perhatikan. Terus tadi apa yang kedua? Masalah iya itu pendek tadi. Ya, pendek yang katanya cebol ya itu tadi Bu, kita yang kita takutkan ini ke depan kalau memang negara kita ini banyak anak yang stunting ya otomatis dia pendek-pendek semua. Iya. Nah, ini tentunya apa? Persaingan mereka untuk memasuki dunia kerja udah pasti Sangat berat. sangat berat gitu ya, banyak persyaratan, kita kan tinggi badan gitu ya. Nah, ini sangat merusak pembangunan kita ke depan seperti itu Bu. Baik, terima kasih Oma Ana ya, Ibu Ana di Prabu Muli, juga Pak Rizal. Baik Bu Ayu, ini ada waktu di penghujung. Bu Ayu, mungkin ada himbauan nih buat kita semua, pesan buat masyarakat yang mendengarkan hari ini berkaitan dengan tema hari ini, bagaimana peran dari ABCG ini dalam mengatasi stunting dan terutama untuk masyarakat. Silakan Bu Ayu pesannya untuk hari ini. Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa kalau kita peduli, tapi saya mengatakan kita harus peduli dengan lingkungan kita. Siapapun, dimanapun kita berada, kita care lah terhadap lingkungan gitu ya. Minimal 1 RT kita pahami tetangga kita lihat, saling komunikasi.
bertanya, misalnya kalau lagi hamil kita ngobrol, kita Iya. tanyain apakah seperti apa permasalahannya. Saya pernah nanya juga, tolong kalau misalnya ibu-ibu hamil itu atau anak-anak remaja itu makan obat tablet tambah darah itu kan katanya mual seperti itu ya. Nah, bagaimana strategi mengatasi itu? Kita bantulah masyarakat di sekitar situ supaya apa? Ke depan kita sudah menyelamatkan generasi ke depan nanti ya, seperti itu Mbak. Oke, Nadia. jadi harus peduli ya Bu Iya. Ayu. Jangan cuek gitu ya. Ya ABCD tadi ya semuanya, akademinya, komunitinya, semualah mari kita sama-sama peduli terhadap stunting ini. Baik, Iya. mudah-mudahan stunting ini akan selesai ya Bu Ayu. Amin, Akan amin. dicapai angka 0 bahkan ya Bu Ayu. Iya, betul, Amin. betul, amin. Baik, tetap semangat ya Bu Ayu dengan perannya. Ibu Ayu luar biasa nih, wanita superwoman gini. Iya, tetap semangat, selalu energik nih Bu Ayu bersama RRI terus saja untuk menjadi narasumber kita, memberikan edukasi buat kita hari ini terutama berkaitan dengan stunting. Sukses selalu Ibu Ayu, semoga sukses ke depannya dan selalu sehat, dan kami tutup ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja berakhir acara Mozaik Indonesia hari ini. Segmen kita hari ini adalah stunting dengan temanya adalah peran dari akademisi, bisnis, community, government dalam mengatasi stunting di Sumatera Selatan bersama Ibu Dr. Sri Rahayu SMM, Wakil Rektor Bidang Keuangan, kemudian Aset SDM, Pengembangan Usaha dan IT, juga Ketua Forketas UMKM Sumsel, sekaligus Ketua Tim Stunting UM Palembang. Ya, nanti kita akan undang kembali Bu Ayu di lain segmennya bersama Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih Pak Rizal, dipermuli juga Oma Ana sudah bergabung di acara Mozaik Indonesia hari ini. Semoga memberikan manfaatnya bagi kita semua. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.